Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna wa habibuna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama telah memasuki bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita orang-orang yang beriman sampai kepada karakter yang paling utama bagi seorang manusia, bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan amalan-amalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini betul-betul disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang yang beriman untuk bisa melejitkan karakter ke tingkatan yang paling prima, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan pada surat Al-Baqarah ayat 183. Di sisi yang lain, kalau kita mentadaburi ayat Al-Quran pada surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-13, sesungguhnya karakter takwa inilah yang akan menjadikan orang-orang yang beriman siap untuk memikul amanah kepemimpinan di muka bumi ini. Karena sejatinya orang-orang yang beriman inilah, orang-orang yang bertakwa inilah yang paling memahami apa sebetulnya tugas yang harus diemban, dipikul selama mereka hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 setelah menjelaskan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Allah sudah jadikan kalian ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, atau dalam bahasa sekarang nations, bernegara-negara. Itu semuanya dalam panduan Al-Quran, firman Allah, lita'arufu, untuk saling berinteraksi, saling mengenal, kemudian saling menolong, dan sebagainya. Maka perhatikanlah setelah frase ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian ini, di antara manusia yang bersuku-suku berbangsa-bangsa adalah atqakum, orang-orang yang bertakwa. Ini satu isyarat bahwa dalam pergaulan global, dalam pergaulan dimanapun juga, ya, lokal, global, nasional, regional, orang-orang bertakwa itulah sebetulnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya
Sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan ibadah saum ini menjadi ibadah yang membangun karakter ketakwaan. Sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin awali dengan satu hakikat bahwa ibadah saum Ramadan ini adalah ibadah khafi. Ya, para ulama mengatakan ibadah yang tersembunyi. Ya. Kenapa dia tersembunyi? Ya, karena dia merupakan ujian kekokohan keimanan kepada yang gaib. Ya, dan ini menjadi salah satu di antara karakter ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini adalah Alkitab ya, dengan penuh kemuliaan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk, guidance bagi orang-orang bertakwa. Kemudian digambarkan pada ayat itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang yakin, iman kepada yang gaib. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada akhirat, iman kepada surga, iman kepada neraka. Kayak dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, semua amal anak Adam itu baginya, yaitu bagi kita sebagai manusia, kemanfaatannya illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, masya Allah, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan khusus bagi mereka. Subhanallah. Ini adalah sebuah khususan ibadah saum, ibadah khafi, mengokohkan keimanan kita kepada Allah, karena selama kita berpuasa 12-14 jam, maka selama itu kita merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan muraqabatullah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah ini hadis qudsi, fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala. Saum itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan yang khusus bagi orang-orang yang beriman yang menjalankan saum tersebut. Kemudian yang kedua, ada sebuah hakikat juga yang amat besar, bahwa puasa ini adalah untuk mendidik kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar supaya kalian cukupkan bilangannya, dan supaya kalian agungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang sudah Dia berikan kepadamu. Wala'allakum tashkurun. Dan mudah-mudahan kalian menjadi hamba yang bersyukur. Ini menurut para ulama, syukur ini makom, ya, salah satu makom yang paling tinggi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW melaksanakan ibadah begitu intensif kepada Allah. Ketika ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Beliau mengatakan, afala akuna abdan syakura. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan satu doa. Yang doa ini dalam hadis digambarkan bagaimana Nabi begitu sayang kepada Mu'adz. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku betul-betul mencintaimu karena Allah. Maka jangan lupa setiap akhir salat, bacalah doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini doanya baik untuk kita hafalkan, sahabat asa, karena ini pesan dari Nabi. Bacalah doa, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kepadamu. Masyarul muslimin, sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita rahmat, inayah, taufik, sehingga kita selama bulan Ramadan ini betul-betul digembleng, ditempa, melahirkan karakter-karakter yang 7 tadi kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan melekat menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha agung, itu kejadian yang niscaya akan kita dapatkan selama kita penuhi semua syarat rukun selama ibadah saum Ramadan ini. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu terkait dengan muamalah maliyah. Bagaimana kita bertransaksi dalam hal keuangan syariah berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Ya, baik pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi setelah kita umat Islam mendapatkan lampu hijau dari pemerintah untuk bisa melakukan transaksi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam, langkah selanjutnya adalah kita melakukan langkah-langkah operasional tentunya itu. Nah, dalam hal ini umat Islam tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah, di dalam transaksi keuangan syariah tentunya ini diatur di dalam Undang-Undang tahun 2008 nomor 21 oleh pemerintah, ya, ditentukan bahwasanya transaksi keuangan syariah yang kita lakukan itu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini dijelaskan dalam aturan perundang-undangan bahwasanya fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lebih khusus lagi, karena di Majelis Ulama Indonesia sudah memiliki badan fatwa tersendiri yang secara umum dan perlu ada lembaga khusus yang mengatur tentang ekonomi syariah. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia membuat satu badan tersendiri yang mengatur tentang ekonomi syariah ini, yaitu disebut dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, semua ketentuan, semua hal-hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan transaksi syariah diatur oleh fatwa ini. Nah, kenapa? Karena kita perlu single regulation, kita perlu single fatwa di dalam pelaksanaan ketentuan operasional lembaga atau institusi keuangan syariah kita. Kenapa perlu diatur single fatwa atau single regulation? Karena dunia keuangan ini sangat pelik, sangat rumit, sehingga perlu ada satu rujukan bersama yang kita ambil supaya transaksinya bisa seragam, ketentuannya bisa sama, hal-hal yang perlu dilakukan, kebijakan-kebijakannya itu sejalan
satu sama lain di antara satu lembaga keuangan dengan lembaga keuangan yang lainnya. Nah, bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga berlaku di tataran dunia internasional dalam hal ini. Sehingga apa yang kita lakukan di Indonesia itu akan sejalan dan seiring sama ketentuannya dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia. Begitu juga apa yang kita lakukan tentunya bisa sama sejalan dengan apa yang dilakukan di Arab Saudi, di Qatar, di Bahrain, di Sudan, bahkan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ada di Inggris pada saat ini. Nah, single fatwa atau single regulasi ini diperlukan oleh kita sehingga tidak terjadi hal-hal yang berlainan pada saat kita melakukan operasional di dalam transaksi keuangan syariah kita. Nah, oleh karena itu, Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah itu mengatur fatwa yang diakui legalisasinya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini perlu ditegaskan karena apa? Bisa jadi ada di antara kita yang punya background misalnya dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya lembaga fatwa tersendiri yang disebut dengan Majelis Tarjih. Di kita juga mungkin ada yang punya latar belakang dari Nahdlatul Ulama. Yang Nahdlatul Ulama punya lajnah yang namanya Bahsul Masail untuk ketentuan-ketentuan terkait fatwa bagi anggota Nahdlatul Ulama gitu. Di antara kita mungkin juga ada yang punya basic keormasan dari Persatuan Islam dari Persis. Yang Persis juga punya Dewan Hizbah sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa yang mengikat kepada anggotanya. Gitu. Nah, ketika kita sudah berhadapan dengan Islamic Finance, dengan operasional yang ada di lembaga keuangan Islam, maka apa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang diterbitkan fatwanya oleh Bahsul Masail NU dan juga oleh Dewan Hizbah Persatuan Islam itu menjadi tidak berlaku gitu. Karena yang diakui oleh undang-undang secara nasional itu adalah fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya, yang secara legalitas diakui oleh pemerintah. Begitu juga dengan fatwa-fatwa secara personal. Mungkin di antara kita ada yang menjadi pengagum Ustadz A. Karena Ustadz A kemudian fatwanya tidak sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, akhirnya kita mengatakan atau menjudgment, oh bank syariah seperti ini nih karena tidak sesuai dengan ketentuan ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Ustadz A tersebut. Atau kita ngefans dengan salah satu Ustadz B anggaplah begitu. Nah, ada hal yang misalnya bank syariah tidak perbolehkan, tapi kemudian karena Ustadz yang menjadi fansnya ini membolehkan, pada Dewan Syariah Nasional tidak membolehkan, bisa jadi dia mengatakan, kenapa bank syariah nggak membolehkan padahal Ustadz B membolehkan. Nah, fatwa-fatwa secara personal juga tidak diperkenankan ketika sudah masuk kepada sisi operasional lembaga keuangan syariah atau Islamic Finance ini. Nah, untuk keseragaman itulah makanya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ormas, oleh lembaga-lembaga keislaman yang ada di Indonesia, oleh personal-personal, oleh Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C menjadi tidak berlaku. Ya, karena semua ketentuan yang ada itu harus mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini yang sangat penting buat kita, gitu. Karena keseragaman dalam fatwa di sisi keuangan syariah itu sangat diperlukan sekali. Karena kita memiliki keuangan yang sangat beragam, ya, yang juga berbeda institusinya satu sama lain.
ada lembaga keuangan dalam bidang perbankan, ada lembaga keuangan dalam bidang asuransi, ada lembaga keuangan dalam bidang pasar modal, ada bidang pasar saham, ada penjaminan syariah, ada skema-skema lainnya yang juga dilakukan oleh kaum muslimin yang saat ini terjadi di negeri kita dan juga negeri-negeri Islam yang lainnya. Nah, kesadaran inilah yang perlu kita bingkai dalam satu kesatuan, yaitu kita bertransaksi keuangan syariah berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional agar ada keseragaman di dalam transaksi yang kita lakukan. Pemirsa Alsa TV yang dimuliakan Allah, nanti kita akan melihat nih seperti apa sih fatwa Dewan Syariah Nasional yang dikeluarkan, diterbitkan sehingga mengatur transaksi keuangan kita secara nasional, bahkan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang berlaku di dunia internasional. Nah, fatwa-fatwa inilah yang kemudian juga menjadi pengikat dan jadi landasan pada saat kita bersengketa nanti. Jadi tidak ada yang mustahil ketika kita melakukan transaksi, kita melakukan muamalah, interaksi dengan orang lain dalam hal keuangan, bisa terjadi adanya perbedaan-perbedaan, bisa mungkin terjadi sengketa-sengketa. Nah, ketika terjadi sengketa di keuangan syariah, maka yang menjadi landasan kita juga fatwa Dewan Syariah Nasional. Mungkin nanti bisa jadi sengketa yang terjadi ini masuk ke ranah pengadilan. Maka hakim dan jaksa akan menjadikan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai rujukan. Ya. Hakim tidak akan menggunakan fatwa-fatwa ormas, fatwa-fatwa fatwa-fatwa perorangan untuk dijadikan sebagai landasan hukum pada saat terjadi sengketa di lembaga keuangan syariah dengan nasabah ataupun dengan peserta dalam asuransi dengan peserta asuransinya ya, seperti itu, atau dengan yang dijaminkan dalam penjaminan syariah. Nah, ini menjadi sangat penting buat kita. Nanti kita akan coba mengulas satu persatu fatwa yang telah diterbitkan. Alhamdulillah pada saat ini hampir 140-an lebih ya, 140-an lebih fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ya untuk menjadi landasan kita di dalam melakukan transaksi keuangan. Ini kumpulan fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sekitar 148 fatwa yang sudah diterbitkan. Nanti insya Allah kita akan coba membahas satu persatu fatwa apa saja yang ada di dalam kumpulan fatwa ini dan bagaimana operasionalnya, pelaksanaannya di lembaga keuangan yang sudah berjalan saat ini. Dan ini juga akan menenteramkan hati kita, membuat kita tenang pada saat kita transaksi. Oh, ternyata transaksi kita sudah terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang ada ribawinya sudah dijauhkan, dan tidak ada unsur gharar, maghrib, dan lain sebagainya, sehingga kita akan menjadi lebih leluasa, lebih tenang, lebih nyaman melakukan transaksi berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang terkait dengan fatwa tabungan dan fatwa deposito ya. Fatwa tabungan dan deposito, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam tabungan dan deposito di perbankan syariah, apakah sama dengan yang ada dalam produk giro. Demikian, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira dini kullih wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan, mencurahkan, melimpahkan kasih sayangnya, rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Wabil khususnya Allah izinkan, Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu, memasuki, menjalani saum Ramadan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sangat spesial, bulan yang dinanti ditunggu oleh semua umat Islam di seluruh dunia, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua usia. Kenapa? Kenapa umat begitu bahagia dan menanti-nanti kehadiran Ramadan ini? Di antaranya adalah karena Ramadan memiliki banyak keistimewaannya. Merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 di bagian awalnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran sebagai pembeda, sebagai petunjuk bagi manusia, agar manusia itu tahu mana yang baik dan mana yang salah, mana yang benar dan mana yang buruk, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang Allah ridhoi dan mana yang Allah murkai, mana jalan menuju syurganya Allah dan mana jalan menuju neraka jahanam. Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Membacanya seolah kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir, mengingat Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah itu menganggap hamba-hambanya yang senang bersama dengan Al-Quran sebagai keluarga. Alangkah bahagianya kita dianggap sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan ini umat Islam bersemangat bersama-sama untuk membaca Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam Al-Quran ini kita tahu perintah menutup aurat ada dalam Al-Quran. Kewajiban suami dan istri ada dalam Al-Quran. Peran laki-laki dan perempuan ada dalam Al-Quran. Pembagian waris ada dalam Al-Quran. Dan masih banyak lagi. Dan setiap membaca Al-Quran, pahala itu pun berlipat-lipat ganda. Itu sebuah kebahagiaan dan keutamaan yang sangat luar biasa, berinteraksi dengan Al-Quran. Hal lain di ayat 186 di surat yang sama jelang akhirnya, Allah berfirman, ujibu da'watan da'i idza da'an. Hamba-hambaku yang memohon kepadaku maka akan aku perkenankan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perkenankan hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mengatakan ya bahwa Allah itu sangat malu kalau tidak bisa mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Untuk itulah hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pergunakan, manfaatkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan rasa yang haru biru, karena di dalamnya ada Al-Quran, memiliki banyak keutamaan, kebaikan-kebaikan, pahala yang berlipat ganda, ya, dan kemudian juga ada kesempatan kita untuk berdoa, bermohon, munajat kepada Allah, yaitu di akhir-akhir berbuka puasa. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah dan jangan kita ragu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.